warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egita Sereni dan di depan saya ada seorang influencer, pengusaha dari kalangan anak muda dan seorang YouTuber, Kumas Najik Yustiari. Terima kasih Mbak Egita. Selamat datang Mas di podcast SMA Negeri 1 Demak. Podcast SMA Negeri 1 Demak. Terima kasih undangannya buat hadir ke sini. Apa kabar nih Mas? Kabarku alhamdulillah baik. Sebagai alumni juga aku sangat bangga sekali bisa diundang kembali lagi ke sini. Alhamdulillah. Kalau di masa pandemi ini tuh lagi sibuk atau ngerjain apa gitu Mas? Ya kalau di masa pandemi seperti ini, apalagi aku berwirausaha ya, itu kita lagi sibuk untuk bertransisi dari yang model lama ke model yang baru atau disebut dengan new normal ya. Adaptasi. Jadi ya? kita perlu beradaptasi karena di kondisi seperti ini memang semuanya sulit, tapi siapa yang bisa beradaptasi dengan cepat, dia akan tetap bertahan gitu ya. Amin, semoga cepat membaik ya. Iya, amin. Sebelum mulai ke pertanyaan-pertanyaan nih, mau main dulu nih Mas, biar nggak kaku-kaku banget. Oke, siap. Ada this or that. This or that, oke. Ini Apa Mas itu? Kumas tinggal milih ya. Tinggal milih, siap. Mau investasi saham atau investasi skill? Investasi skill dong. Ya. Yang kedua itu Ya. ada 3 pertanyaan nih Mas. Yang Siap. kedua, bisnis sedari pelajar atau bisnis saat udah kerja nih? Bisnis dari pelajar ya, sebisa mungkin, secepat mungkin, Ini mungkin ya. sedini mungkin. Nah, yang terakhir nih, mau banyakin koneksi atau banyakin skill? Banyakin koneksi atau skill ya. Mungkin koneksi dulu, karena dari koneksi kita bisa punya skill, biasanya gitu. Nah, ini tuh sekarang ini kan banyak banget tuh informasi di-share melalui sosial media. Iya. Sosial media saya sendiri tuh banyak banget tuh, ada investasi, Iya. menabung, dan banyak banget lah menghasilkan cuan. Iya, betul, Menurut Mas Kumas sendiri kan inflasi terus ada ya. betul. Nah, itu tuh kita tuh masih cocok nggak sih kalau mau mengumpulkan uang tapi metodenya dengan cara menabung? Dengan cara menabung uang disimpan di rumah gitu ya. Iya. Ya, karena kamu udah singgung tadi yang namanya inflasi itu selalu ada. Setiap tahunnya angkanya itu 4%. Jadi bayangin aja kalau kamu punya 10.000, uang kamu mungkin akan selalu nilainya sama tapi dibeliin permen berbeda. Misal, saat ini beli permen dapat 3. 5 tahun lagi beli permen 1.000 itu cuma dapat 1. Jadi hal semacam itu yang namanya inflasi. Setiap tahunnya 4%. Jadi uangmu nggak tumbuh, kamu nggak ngapa-ngapain, uangnya habis sendiri. Nilainya hilang gitu loh. Jadi itu nggak cocok. Nah yang cocok adalah yang tadi yang disodorkan di sosial media saat ini yang lagi booming ya. Itu investasi bisa reksadana, saham, emas juga boleh, atau pasar uang. Sekarang ada banyak sekali. Ya seperti itu yang lebih cocok. Tadi kan ada nyinggung soal emas nih. Saya tuh pernah lihat di YouTube-nya Mas Kumas Betul. ada investasi emas yang di Pegadaian. Oh ya. Nah, ngomong-ngomong soal investasi emas nih Mas. Nah, itu tuh efektif gak sih kalau kita melakukan investasi emas dalam waktu jangka ke depan? Ya, investasi efektif atau hasilnya bagus atau tidak itu tergantung jangkanya. Kalau jangka pendek, kalau emas itu tidak hasilnya tidak banyak, returnnya. Tapi kalau jangka panjang itu bagus. Ya, jadi tergantung jangkanya nih. Nah, kalau emas yang aku share di YouTubeku ya, bukan disponsori oleh Pegadaian ya, tapi kita bisa berinvestasi dari modal kecil terlebih dahulu. Jadi itu cocok sekali untuk pelajar. Untuk yang kalangan-kalangan seperti kita ini cocok dengan modal hanya 10.000, 5.000 rupiah. Bahkan kalau kita bisa sisihkan setiap hari uang sedikit-sedikit bisa kita tabungkan di emas Pegadaian. Daripada hilang karena inflasi, mending ditaruh di emas, uangnya nambah gitu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Iya gitu. Masih tadi kan investasi emas kan investasi barang ya. Saya juga pernah lihat kalau Mas Kumas tuh nyinggung soal investasi dari barang mewah. Dari barang mewah. Barang mewah itu kayak jam tangan, tas Oh, branded. iya. Nah, itu tuh cara taunya kalau barang tersebut, barang mewah tersebut itu dalam jangka waktu tersebut atau jangka waktu lama tuh menghasilkan uang lebih dari apa yang kita beli sekarang. Iya. Kita perlu pahami dulu mewah itu artinya apa. Mewah itu kenapa sebuah barang itu disebut mewah? Karena suplainya sedikit. Itu yang harus digarisbawahi dulu ya, karena barangnya sedikit. Kalau barangnya banyak itu nggak bisa disebut barang mewah karena harganya pasti akan terus turun. Mobil harganya turun, motor harganya selalu kalau habis dibeli harganya turun. Nah, belilah barang yang memang suplainya sedikit, unik gitu loh. Yang diproduksinya emang sedikit. Namun barang-barang seperti itu emang mahal. Tapi kalau kamu bisa koleksi, pelihara dalam jangka panjang itu harganya akan naik karena akan banyak orang cari gitu. Tergantung pemilihannya ya. Iya, barangnya apa dulu gitu.
Masih bahas soal sosmed tadi kan banyak banget yang investasi. Nah, Betul. di situ tuh nyoba-nyoba investasi dari kalangan anak muda tuh juga banyak, nggak sedikit gitu loh Mas. Iya. Nah, kami itu kalangan anak muda tuh mau berinvestasi, Iya. akan tetapi kurang informasi dan masih awam. Nah, Oke. itu tuh persiapan buat kita mau investasi. Itu persiapannya apa aja Mas? Ya, kalau buat anak muda seusia kamu mungkin ya dan anak-anak pelajar SMA, itu memang yang paling penting kita investasi skillnya dulu. Pengetahuan tentang berbagai macam investasi, baik itu saham, reksadana dan sebagainya. Kalau kamu langsung terjun, nanti bisa saja belum tahu medannya seperti apa, nanti terjatuh-jatuh. Jadi yang paling penting kita belajar bisa melalui buku, bisa melalui YouTubeku ya, atau dari Instagramku juga boleh. TikTok juga ada Ya, ya? TikTok juga ada. Jadi aku sharing tentang hal itu karena pengen anak muda nanti bisa mendapatkan wawasan tentang pendidikan finansial itu secara gratis. Karena hal semacam itu kan tidak diajarkan di sekolah. Jadi kita harus tambahkan. Ya Benar, gitu. harusnya ada ya di sekolah itu. Ya kalau memang bisa ada ya alhamdulillah, kalau enggak pun kita bisa berikan. Gitu kan. Nah, berbisnis kan Mas dari sejak pelajar ya. Iya. Berbisnis sejak muda tuh cocok gak sih Mas dimasukkan ke salah satu investasi skill? Iya, berbisnis sejak muda kalau kita prinsipnya untuk mencari pengalaman dulu itu bagus banget. Jadi kita kalau masih pelajar itu jangan mengejar kekayaan kalau berbisnis. Aku mau bisnis biar cepat kaya, nggak bisa. Karena pasti kamu akan 1-2 kali mengalami kegagalan atau mungkin stuck atau mungkin berbagai masalah. Namun itulah kalau prinsipmu nyari skill itu justru berkah. Karena kamu punya masalah, kamu semakin lebih skillnya lebih terasa. Dapat masalah lagi ataupun bangkrut sekalipun itu dapat pengalaman. Nah, jadi kita investasi melakukan bisnis itu pandangannya harus nyari pengalaman dulu, jangan nyari kekayaan gitu. Tapi tuh kadang tuh mindsetnya anak muda tuh suka kalau berinvestasi ya cepat kaya, cepat Waduh. dapat profit, cepat untung. Nah, itu pendapatnya Mas Kemas sendiri tuh gimana? Waduh, kalau prinsipnya seperti itu, nanti kita bisa menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya biar bisa cepat sukses, cepat kaya, alhasil kita malah ruginya lebih banyak. Karena berbisnis itu mainnya bukan cuma akademik, tapi juga emosional. Jadi waktunya kapan, misal investasi ya, masuknya investasi kapan, kemudian perlu mulai dari memilih instrumen apa itu berbasis emosional gitu loh. Jadi kalau kamu ngebet kaya, semua keputusan yang kamu ambil itu kegabah. Nah kalau kegabah pasti jatuhnya ruginya banyak. Soalnya mau tujuannya tuh cepat kaya ya. Betul, jadi emosinya nggak kekontrol. Nah, usahanya Mas Kemas kan alhamdulillah banyak ya. Ada Iya. printing, terus desain rumah dan lain-lain lah. Iya. Nah, itu tuh coba deh Mas di-sharing, diceritakan dari Iya. pengawalan kan itu nggak langsung sesukses sekarang. Ada awalnya, apalagi masih pelajar kan. Coba Mas Iya. diceritakan itu. Jadi kalau ini sedikit panjang ya. Jadi nggak ceritanya dari kecil aku sangat suka sekali nyari uang atau jualan lah istilahnya. Karena kan kita nggak bisa nyari uang dari sumber lain selain jualan waktu aku masih SD. Jadi aku lahir dulu di kandang ayam. Ya jujur ya, di kandang ayam waktu itu kondisi keluarga bangkrut dan kerampokan juga, jadi kita tinggal di kandang ayam, sempat mau digugurkan sama orang tua juga karena kondisi ekonomi sangat sulit. Kemudian waktu SD aku diajak ke pasar dan banyak orang ngasih uang 1.000, 2.000 ya, 3.000 karena merasa kasihan, kurus sekali aku waktu itu. Kemudian SD mulai berpikir untuk dapat uang dengan cara main kertas. Main kertas itu aku bikin note, aku staples gitu kan, aku jual ke teman-teman buat nyatat PR. Nah, tahu-tahu banyak yang beli. Lama-lama aku orang tua mulai beli printer gitu kan. Aku belajar ngeprint gitu. Ngeprint, jadi wajahnya anak sekolah SD waktu itu temanku ya, bisa di-print di note-nya. Satu sekolah pesen tuh, nggak ada yang nggak pesen gitu kan. Kreativitas itu mereka suka, wajahku sendiri gitu, akhirnya dibelilah satu sekolahan. Jadi dapat uang mungkin ada 1-2 juta pertama itu waktu SD, itu aku udah bersyukur sekali. Kemudian dagang lagi, ikan cupang, ternak ikan koi pernah juga, terus jual petasan juga pernah, macam-macam. Jadi pengalaman itu yang membuatku sekarang mempunyai wawasan yang luas tentang bisnis tuh karena sejak kecil itu. Kemudian SD uangnya aku buat daftar SMP karena nggak ada dana yang cukup ya. Pakai uang sendiri ya itu. Ya waktu itu bantu orang tua nambah-nambahin lah buat daftar, beli baju baru dan sebagainya gitu. Kemudian di SMP mulai bisnis yang lebih besar lagi, nyari relasi. Nah ketemu percetakan nih di Semarang gitu kan, jadi maklarnya. Setelah jadi maklarnya lama-lama buka sendiri.
toko gitu kan, tapi karena ditipu sama teman sendiri ya, ada waktu itu ketipu gitu, akhirnya bangkrut. Ruginya juga lumayan waktu itu, jutaan rupiah juga. Itu waktu masih SMP? SMP, waktu itu masih SMP. SMP rugi jutaan itu rasanya Ya gimana, rasanya Mas? sakit sekali waktu itu, sampai pernah berpikir untuk ya menyakiti diri sendiri, pokoknya stres lah waktu itu. Kemudian ikut kompetisi, karena aku berpikir bagaimana saya dapat modal lagi. Ini juga tips buat teman-teman juga ya, kalau kita mau nyari modal di usia yang masih pelajar, kita banyak ikut kompetisi. Dulu wajahku juga pernah dipajang di SMA 1 Demak karena di MMT. iya ikut banyak kompetisi ya, salah satunya sampai ke tingkat nasional. Itu tujuanku sebenarnya bukan sekedar nyari menangnya, nyari uangnya. Pengalamannya juga ya. Iya, karena kita butuh dana untuk memulai start bisnisnya itu. Nggak mungkin aku minta orang tuaku kan, karena orang tuaku juga waktu itu posisinya nggak ada, ya nggak ada dana ya. Kemudian orang tuaku mulai berkembang sendiri dan aku juga punya mindset bisnis, jadi aku nyari uang sendiri, kompetisi dapat dana, aku putar ke bisnis. SMP kelas 3 bisnis stiker. Sampai kelas 3 bisnis stiker, tapi stikernya aku store ke counter handphone. Waktu itu counter handphone, waktu akhir bulan aku mintain hasil jualannya, nggak pada ngasih. Ada yang bilang hilang, terbang kena angin, diambil orang, kemalingan dan sebagainya. Akhirnya bangkrut lagi. Pengalaman lagi itu, lagi-lagi aku waktu itu berpikirnya nggak apa-apa, yang penting pengalaman. Jadi nggak ada Tapi sedih menyerahnya. juga ya, Mas? Sedih, tapi aku belajar dari semua itu. Ternyata sistemnya harus begini begitu. Kemudian membaca buku, mulai beli buku tentang bisnis gitu kan. SMA kelas 1 ikut kompetisi bersama Pak Setio Nugroho. Beliau sangat berjasa sekali bagi saya. Mendampingi saya berkompetisi sampai ke nasional hingga akhirnya menang juara nasional. Dapat modal waktu itu puluhan juta. Aku buat DP mesin percetakan pertama. Hingga akhirnya mesin itu mencicil dirinya sendiri. Jadi kita kalau beli barang, belilah barang yang dia bisa mencicil dirinya sendiri. Kalau mau nyicil loh ya. Ya jadi kalau mau nyicil barang, barangnya itu produktif gitu. Jadi akhirnya barang itu bisa nyicil dirinya sendiri sampai akhirnya lunas. Lunas, dapat untung, nambah mesin lagi. Sampai sekarang digital printingnya berjalan dengan baik. Salah satu perannya juga ada mentor juga, ada buku-buku yang aku baca, itu yang bisa aku kasih saran ke teman-teman kalau mau belajar dari banyak sumber. Menginspirasi banget ya, Mas. Ya, panjang ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau itu ya, awal-awal kan apalagi masih pelajar yang ngerintis bisnis ya. Iya. Itu tuh kendala-kendala yang buat nggak mau ngelanjutin atau bahkan down tuh apa ya, Mas? Yang down waktu itu karena keluarga tidak percaya. Tidak mungkin kamu anak kecil bisa berbisnis. Tidak mungkin bisa membesar. Ya, itu pasti. Kamu pun kalau mau mulai bisnis pasti halangannya di situ. Orang tua tidak support. Tapi orang tua itu butuh bukti. Bukan butuh kata-kata kita. Kita pasti bisa, aku pasti bisa. Nggak akan percaya orang tua kita. Jadi yang penting kamu cari modal sendiri aja, nggak usah minta orang tua. Tunjukkan kalau dari uangmu sendiri kamu menanggung resikonya sendiri. Ya kan uangmu sendiri kan. Kalau kamu bangkrut, orang tuamu kan nggak ikut berpikir akan hal itu, gitu kan. Nah kalau kamu sukses dari uangmu sendiri itu, orang tuamu pasti melihat. Bangga banget iya, ya. Potensial, ternyata bener-bener bisa gitu. Jadi nggak perlu masalah minta modal ke orang tua, kita cari modal sendiri biar halangan itu bisa dilewati. Masalah yang kedua yang sering menghalang adalah membagi waktu dengan sekolah. Nah itu juga sangat sulit biasanya. Namun kita mencari cara bagaimana kita juga bisa menghandle bisnis dari sekolah. Sekarang mudah sekali dengan online. Anak pelajar pun bisa melakukan hal itu, menjadi reseller, dropshipper, itu bisa. Dulu aku juga modelnya seperti itu. Pulang sekolah ngambil barang, sampai ke rumah diberikan ke pelanggan. Sore-sore ya padahal. Ya, waktu itu aku masih cukup sulit hal seperti itu. Cukup menyita tenaga, tapi sekarang bisa online, sangat lebih mudah lagi. Nah, dua halangan itu sekarang bisa semakin menghilang. Jadi anak muda sekarang itu potensial sekali kalau mau mulai bisnis. Gitu. Dengerin nih buat kaum-kaum rebahan yang cuman buat jajan-jajan aja uangnya. Ya gitu. Nah di pandemi ini kan pasti nggak ada yang ngarepin kalau ada pandemi ya, Mas. Iya dong. Apalagi buat orang-orang yang punya bisnis nih, pasti ada ngatur uang buat karyawan, pemasukan. Nah kendala apa sih kalau di masa pandemi ini untuk bisnisnya Masku, Mas? Tentu kita nggak bisa buka, sekarang kan PPKM, di Semarang tuh nggak bisa buka, terus kemudian kita harus sangat bekerja ekstra mengonlinekan sistem gitu loh. Jadi yang tadinya offline ke online seperti itu. Kalau sekarang kan anak muda lebih mudah online-nya.
Pokoknya lebih mudah lah zaman sekarang kalau kamu pengen berbisnis tuh. Nah, kalau kami yang dulunya offline, kita harus beradaptasi ke online. Aku mulai optimalisasi website, terus kemudian mulai develop aplikasi jualan gitu. Itu mulai aku kembangkan. Terus kita juga biasanya itu masalahnya karena pelanggan memang acaranya hilang. Kayak percetakan seperti aku kan berbasis banyak event. Kayak pernikahan. Iya, pernikahan, acara sekolahan, dulu juga bannernya ya MMT juga dari aku biasanya SMA. Sekarang semuanya hilang kan karena nggak ada acara, jadi drop, jadi pendapatannya drop. Nah, tapi dari situ kalau kita mau belajar gali lebih dalam lagi, kenapa aku drop masih bisa bertahan sampai sekarang, itu panjang. Karena aku berinvestasi, nah itu kuncinya. Jadi selama aku bisnis dari SMA kelas 1 sampai sekarang ini, aku nggak pernah menikmati hasilnya. Beli handphone sebutuhku saja, beli pakaian sebutuhku saja, sisanya aku investasikan karena aku nggak tahu nanti ke depan akan ada bencana apa gitu. Nah, ketika sekarang ada bencana, investasiku sudah cukup mampu untuk menutupi kerugian-kerugian sampai saat ini gitu. Soalnya tuh kadang anak muda zaman sekarang wah maunya yang mahal-mahal biar Betul. kelihatan kaya. Baru dapat 10 juta sebulan habis. Iya. Padahal kamu harusnya ngabisin 1 jutanya aja, misal kamu kebutuhanmu kan nggak banyak ya, 9 jutanya investasikan. Kita nggak tahu masa depan akan terjadi apa gitu. Nah ini tuh kan Mas Kumas tuh termasuk ke dalam organisasi atau ekstrakurikuler KIR ya? KIR, Nah banyak banget Ya. eksperimennya. Nah eksperimen apa sih yang paling berharga yang berkaitan sama investasi dan bisnis? Yang berkaitan sama investasi dan bisnis ya, kalau di aku waktu di KIR itu aku membuat karya ilmiah. Jadi kalau hubungannya dengan bisnis dan investasi itu sebenarnya tidak berhubungan secara langsung. Tapi hasil daripada itu aku investasikan dan aku bisniskan. Contohnya aku bikin karya helm halilintar, helm yang bisa beroperasi seperti handphone lah istilahnya. Banyak banget digunain sama Gojek, Grab gitu. Ya, rencananya mau seperti itu. Sekarang masih proses bagaimana dapat patennya, kemudian bagaimana di developnya itu masih proses. Nah, dari situ waktu menang kompetisi karena helm itu, uangnya aku bisniskan, aku investasikan. Jadi memang KIR itu juga salah satu ekstrakurikuler yang membuatku bisa di posisi sekarang gitu. Karena kompetisinya itu Uangnya banyak. Iya, kompetisinya tuh hasilnya banyak kalau kita bisa memperoleh gelar juara. Enggak juara pun juga ada uang pembinaan gitu kan. Itu juga lumayan untuk kita bisa mulai berbisnis. Dari ekstrakurikuler KIR, kita juga melatih kreativitas dari KIR. Karena di bisnis itu skill yang harus kita punya tuh ada 3. 1 komunikasi, 1 manajemen, 1 kreativitas. Ya, 3 itu anak muda harus asah. Kreativitas aku asah dari KIR. Komunikasi juga dari situ karena aku belajar presentasi, public speaking, negosiasi sama dewan juri dan sebagainya itu ya. Manajemen aku belajar dari waktu melakukan bisnis dari kecil sampai ke besar. Itu juga berlatih manajemen. Jadi 3 skill itu kalau memang mau menjadi seorang entrepreneur. Menginspirasi banget ya Mas. Amin. Nah, ini kan pendidikan di Indonesia tuh nggak ada yang ngajarin kayak pelajaran bisnis, kecerdasan finansial. Yeah. Nah, itu tuh di YouTube-nya Mas Kumas tuh yang baru-baru ini kan ada yang membahas tentang kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial. Itu tuh pentingnya apa dan cara mengasahnya Yeah. tuh bagaimana sih Mas? Ya, aku mempunyai pandangan kalau memang kecerdasan finansial itu kebutuhan dasar untuk masyarakat Indonesia, termasuk kita yang akan datang, generasi yang akan datang. Karena kerja apapun, punya pendapatan apapun, kita harus bisa mengelola uangnya nanti. Kamu nanti akan punya pendapatan, terus kemudian teman-teman kamu juga semua akan punya pendapatan besar nanti kan, amin ya. Amin. Kalau kamu nggak bisa ngelolanya nanti bagaimana gitu kan. Jadi kita berpikir masalah mengelolanya. Karena banyak orang yang pinter kerja, nyari duit, hasilnya ratusan juta seperti para artis ya. Tapi mereka nggak pinter ngelola, habis-habis lagi uangnya. 300 juta sebulan pun bisa habis. Ada itu, kasus artis seperti itu juga ada. Alhasil mereka nggak punya rumah pribadi, masih ngontrak, cicilannya banyak gitu kan. Itu karena kecerdasan finansialnya minim, tapi pinter nyari duit itu juga nggak seimbang. Alhasil kita nggak punya apa-apa gitu. Jadi kita punya pendapatan sedikit pun nggak apa-apa asal pinter finansial gitu loh, kita bisa mengelolanya. Intinya adalah pengelolaan uang, karena kalau kita bisa mengelola uang sedikit apapun itu bisa berlipat ganda jadi lebih banyak. Teorinya, tekniknya juga ada. Itu tuh diajarinya tuh cara mengasahnya atau diajarnya tuh bisa lewat apa aja Mas? Soalnya kan di sekolah kan belum ada, cuman pelajaran dasar aja. Iya, di sekolah itu ada pelajaran kewirausahaan,
Namun itu biasanya melatih kreativitas kita ya, bikin-bikin apa gitu alat, tidak menjurus ke pengetahuan finansial. Jadi sebenarnya kalau di sekolahan ya kita belum kalau sepengalamanku dulu memang belum ada yang mengajarkan seperti namanya investasi, apa itu saham, apa itu reksadana, kan nggak ada ya. Padahal itu adalah kalau kita nanti punya pendapatan, kita bisa sisihkan untuk nabung di sana gitu loh, biar nanti uangnya bertumbuh jadi lebih banyak. Uangnya yang jalan. Iya, uangnya yang nantinya bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja terus sampai tua untuk uang. Jadi kita kerja itu prinsipnya jangan sampai tua kalau bisa. Kerjalah sampai uangmu cukup, untuk uang itu kerja buat kamu nantinya gitu ya. Jadi misal kamu kerja dari usia 23 sampai 30, uangmu udah ada 500 juta, uangnya diinvestasikan, uangnya menghasilkan uang ke kamu ya gitu ya. Jadi misal ke saham gitu, sehingga kamu nggak harus capek-capek bekerja seumur hidup. Namun kalau kamu mau sih tetap punya tenaga ya bekerja membantu orang juga boleh, nambah-nambah pendapatan gitulah. Nah ini Mas, saran-saran untuk para anak muda yang ingin memulai investasi atau bisnis tapi tuh masih takut kalau nanti tuh resikonya bakal kerugiannya tuh besar, tuh kasih saran Mas coba supaya. Ya, yang paling penting memang yang paling dasar ya, kalau pelatih kesuksesan nomor 1 di Indonesia namanya Pak Tung Desemwaringin, beliau bilang kalau investasi buat anak muda terutama pelajar yang paling berharga adalah leher ke atas, namanya investasi leher ke atas. Artinya kita belajar dari yang sudah melewati, belajar dari yang profesional, membaca buku orang-orang yang memang bergerak di bidang tersebut, saham atau investasi apapun gitu kan, kita belajar dari mereka. Semakin kita punya banyak mentor, kita akan punya banyak wawasan yang bisa membuat kita nanti pede, berani untuk memulai berinvestasi karena aku udah paham gitu kan prinsipnya. Kalau belum paham main terobos aja, nanti jatuhnya kita mengalami banyak kerugian. Karena ilmunya juga harus banyak kamu pelajari gitu kan. Jadi memang yang paling dasar adalah pengetahuan kecerdasan finansial, balik lagi ke situ. Nah sekarang aku juga sharing itu di sosmedku, banyak anak muda lainnya yang punya pengalaman yang sama atau entrepreneur sukses juga sharing di platform mereka masing-masing. Anak muda tolong untuk mencintai hal tersebut. Karena kalau nggak ada rasa suka dari dalam diri, nggak akan mau belajar akan hal itu. Jadi aku titip pesan buat anak muda supaya suka tentang finansial. Wah, suka bagaimana, rasa ingin tahunya tuh harus tinggi tentang bagaimana cara kaya, bagaimana cara kita bisa memperoleh banyak pendapatan gitu ya. Kaya bukan artinya kita itu gila harta ya, tapi dengan kita kaya kan kita bisa banyak bersedekah, banyak membantu orang. Ya yang positif, jangan berpikiran negatif tentang kaya itu apa gitu ya. Kita bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, bisa membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Jadi kita hidup di dunia itu memang betul-betul bermanfaat. Hablum minannasnya itu besar gitu ya. Yang paling bermanfaat bagi sesama. Iya betul, itu kan firmannya seperti itu. Jadi dengan berbisnis dan dengan kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang kecerdasan finansial, kita bisa memperoleh itu. Gitu. Jadi itu pesan yang paling pentingnya. Mungkin kalau mau belajar juga bisa di YouTube-nya Mas Kumas. Betul. Bisa disampaikan YouTube-nya, Instagram atau Ya. TikTok-nya Mas. YouTube-nya teman-teman bisa subscribe di youtube.com/kumasnazik. Namaku ya diketik aja nanti ketemu. Terus kemudian di Instagramku juga sama Kumas Nazik, TikTokku juga Kumas Nazik. Yang penting namaku diketik di berbagai platform, insya Allah ada. Followersnya, pengikutnya tuh juga banyak banget ya Mas. Alhamdulillah ya, yang di TikTok biasanya yang paling engagementnya paling tinggi. Soalnya baru-baru ini aplikasi yang lagi booming banget. Betul ya. Nah, seru banget nih ngomong sama Mas Kumas. Tapi waktunya yang singkat tuh harusnya tuh kita masih bisa sharing, masih bisa mendapatkan banyak informasi. Tapi tuh waktunya singkat banget karena masih masa pandemi juga kan. Nah, dari situ kan kita bisa dapat banyak banget tuh investasi apa yang cocok. Terus gimana nih persiapan buat kita mulai investasi di kalangan anak muda. Nah, sekian dari saya Egita Sarani pamit dan Kumas Najik Yustiari juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.